itu. Aing iki. Ya. Siapkan anakmu. Siapkan. Siapkan pedang kalian. Baik, Kak. Siapa kalian? Antarkan kami pada guru. Kami ingin bertemu dengannya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Hah? Saya tidak mampu mencegah mereka. Kenapa jadi begini? Siapa mereka? Mereka ingin bertemu guru. Tapi mereka tidak mau mengaku siapa mereka dan dari mana asalnya. Ibu keluar ya. Tidak perlu. Tak aman. Siapa kamu? Itah dalam yang dia. Aku Anusara. Serahkan padepokan ini padaku. Dan jadilah kamu dan murid-muridmu jadi anak buahku. Kurang totoh. Usir mereka semua. Padepokan Randu Alas ini akan kuserahkan kepada Anusara. Iya, apa gitu? Anusara. Bagus, bagus. Sesuai pernyataan guru kalian, maka kalian semua mulai sekarang jadi anak buahku. Terimalah hormat kami yang mulia, Ki Anusara. Terimalah hormat kami yang mulia, Ki Anusara. Banyu Aji harus ikut mendampingi Ramanda, Bunda. Apa tidak ada Senopati atau Pandega lain yang bisa mendampingi Romo? Romomu memilih Banyu Aji karena ingin mengenal Banyu Aji lebih jauh. Romomu merasa ada sesuatu di balik nama Banyu Aji. Ada sesuatu di balik nama Banyu Aji? Iya. Apa itu, Bunda? Hanya Romomu yang tahu. Apa bukan karena
Nanda dekat dengannya, Bunda. Bukan karena itu. Bukan karena itu Romomu mengajak Banyu Aji ikut berperang. Tapi ini aneh, Bunda. Keputusan Romo mengajak Banyu Aji tetap aneh. Dan Roro, saya kira tidak aneh kalau Kanjeng Tumenggung memilih putra tabib Banyumili yang jago berkelahi itu ikut ke medan perang. Kenapa kau bicara begitu? Apa maksudmu, Nilaras? Dengan mengajak pendekar itu ke medan perang, maka Senopati akan bisa melihat dengan jelas bisakah Den Banyu Aji diangkat sebagai pandega para prajurit. Kalau bisa, pendekar Banyu Aji tidak hanya sekedar menjadi pandega keamanan Den Roro, tapi dia juga bisa diangkat sebagai Senopati. Benar? Itu ke arah yang dituju? Iya, Melati. Memang itulah tujuan Romomu yang sebenarnya. Doakan semoga Banyu Aji bisa membuktikan kelebihannya. Iya, Bunda. Kalau memang itu arah yang dituju, Nanda akan berdoa untuk Banyu Aji. Akhirnya aku harus berhadapan langsung dengan adikku Gagak Seto dan Gagak Ireng Banyu Aji. Inilah beratnya perang saudara. Kanjeng Tumenggung, sebelum perang terbuka terjadi, saya kira tidak ada salahnya kalau Kanjeng Tumenggung menyadarkan kekeliruan kedua adik Kanjeng Tumenggung. Iya, kamu benar Banyu Aji. Kalau memang perang dapat dicegah dan perang saudara dapat dihindari, apa salahnya? Kenapa ragu, Kakak? Kenapa tidak kita mulai serangan? Tapi, apa Gagak Seto dan Gagak Ireng mau mendengar Banyu Aji? Kita harus mencoba, Kanjeng. Kita harus berusaha. Bagaimana, Kakak? Apa kita harus menunggu terus? Kita tunggu. Kita tunggu dulu gelar perang apa yang akan dipakai Tumenggung Gardapati. Kalau ketika perang sedang berlangsung, saya tidak boleh masuk menyerang Angling Kusuma. Lalu kapan saya boleh ke sana untuk melaksanakan niat saya, Bopo? Belum saatnya Gendrawani, sabar. Ini saat yang paling tepat untuk menyerang Angling Kusuma, Bopo. Mumpung Angling Kusuma lengah. Tunggu Gendrawani, sabar. Apalagi yang harus saya tunggu, Bopo? Sabar Gendrawani, kita serang pada saat yang tepat. Cobalah Kanjeng Tumenggung. Kalau usaha yang terakhir ini gagal, tidak apa-apa, Kanjeng. Yang penting kita sudah berusaha. Teguhkan hati Kanjeng. Apalagi yang ditunggu? Mari mendekat. Baik Banyu Aji. Kusir, ayo mendekat.
Tunggu, Gendrawati. Sabar. Apa lagi yang harus saya tunggu, Bopo? Lihat dan perhatikan. Jangan menyerang sebelum ada perintah Bopo. Ya. Silakan, Kanjeng. Gagak Seto, Kanda Gardapati. adikku, haruskah kita saling berhadapan? Iya, aku telah bertekad untuk memerangi Paranggobajo. Tapi Prabu Tohjoyo berada di pihak yang salah, Gagak Seto. Sang Prabu menduduki Parang Sabrangan yang bukan haknya. Tapi Prabu Tohjoyo dan Parang Sabrangan memberi hidup dan derajat kepada saya. Jadi, benar atau salah, Prabu Tohjoyo dan Parang Sabrangan tetap harus kubela. Jadi kamu tetap pada pendirianmu. Iya, Kanda Gardapati. Ini saatnya kita tunjukkan siapa di antara kita yang lebih kuat. Kanda Gardapati atau Gagak Seto? Baiklah, kalau memang itu yang harus terjadi, biarlah terjadi. gelar untuk menghadapi mereka. Jalan Riam. Jalan Riam. Aku yakin kamu bukan
seperti istilah-istilah ilmu perang. Ya, jalan dari api Kanjeng Tumenggung. Iya. Jalan dari api. Ilmu itu sangat tinggi, tapi aku tidak memiliki kuncinya. Bagaimana? Maaf Kanjeng. Oh, Mundur. dari mana senjata andalan itu? Tidak salah. Aku pasti putra Raja Palwan lagi. Angling Kusuma. Inilah saatnya. Inilah saatnya Bopo Gendrawani membokong. Jangan. Maaf Bopo, saya tidak bisa menunggu. Maaf. Gendrawani. Gendrawani dari Peranggas. Tontonan ini memperjelas siapa kamu sebenarnya, Banyu Aji. Banyu Aji, yang membokongmu tadi adalah Ratu Gendrawani. Gendrawani? Ratu Gendrawani tidak mungkin datang jauh-jauh ke sini dan menyerangmu dari belakang. Kalau dia tidak tahu siapa yang dia serang. Maksud Kanjeng Tumenggung? Kamu jangan mengelak. Senjata yang kamu gunakan itu adalah senjata yang digunakan oleh Prabu Anggidharma. Banyu Aji, tunggu. Sembah saya pangeran, sembah saya Katur. Saya akan tetap merahasiakan kepergian pangeran kalau memang itu yang harus saya lakukan. Sudah. Lebih baik kita istirahatkan dulu para prajurit. Masalah ini kita bicarakan lagi nanti. Baik pangeran, Ngisto akan dawuh. Ayo semuanya, kita pulang. Dinda, Kanda, kenapa Dinda? Ada sesuatu yang penting sehingga Dinda meminta Kanda datang ke sini? mohon maafkan Dinda Kanda. Kalau Dinda telah mengganggu pasewakan. Ini mengenai Dinda Dewi Sukesi. Duduk. Dinda Sukesi kenapa? Mohon maaf Kanda. Keadaan Dinda Dewi Sukesi makin mencemaskan. Makin mencemaskan bagaimana? Bicaranya makin mengacau Kanda. Marah-marah pada Nanda dan Nurwenda dan marah-marah pada dirinya sendiri. Dinda melihat sendiri perkembangannya. Iya Kanda. Gusti? Gusti? Siapa? Saya Gusti, Ambar. Ambar sekarang yang Dinda tugasi mengurus Dinda Dewi Sukesi, Kanda. Masuk Ambar. Mbak saya Gusti. Bagaimana Ambar? Dinda Dewi Sukesi masih bicara sendiri terus? Benar Gusti.
Dan ketika saya tinggal tadi, Gusti Dewi Sukesi memanggil-manggil Gusti Prabu Anglingdarma. Hah? Memanggil-manggil saya? Kasinggihan dawuh Gusti Prabu. Memanggil bagaimana? Pokoknya ngacak, Gusti. Saya juga tidak tahu kenapa Gusti Ayu menjadi seperti itu. Ya. Baik. Baik, aku akan ke sana. Nurwenda putra-putri saya. Lihatlah ibumu yang juga ikut menyembahmu. Nanda, Lihatlah Romo, Bunda Sekarwangi, maafkan Nanda kalau Nanda terpaksa berada di luar kamar. Nanda, kenapa? Apa yang menyebabkan Nanda di luar kamar? Nanda tidak tahu Romo. Bunda marah-marah terus pada Nanda. Mari kita lihat. Jangan Romo. Kenapa? Lebih baik Romo melihat saja dari sini. Silakan Romo. Yang satu persatu para penghadapnya yang terdiri dari para raja tetangga itu. Kepada para raja tetangga yang menyembahnya, Prabu Anom dan Nurwenda bicara. Para raja tetangga yang saya hormati. Ibundalah. Ibunda Dewi Sukesi lahir. Ayo bangun! Bangun! Siapa yang suruh istirahat? Bangun! Iya! Ikan sekaban! Iya! Sekali lagi ku peringatkan Sekar Bablang, jangan jadikan para prajuritmu tumpahan amarah. Kasihan mereka. Kami perhatikan. Latihan kalian sudah cukup. Prajuritmu bisa diandalkan untuk menyerang Malwapati sekarang. Apalagi sekarang Malwapati sedang dilanda Kemelut. Malwapati sedang dilanda Kemelut, Yang Mulia. Iya. Pergilah ke sana. Serang Malwapati. Iya. Kami siap untuk menyerang, Yang Mulia. Tapi tidak haruskah saya menunggu Kencarupa, Tandulatu, dan Tandu Teja yang sekarang ini tidak ada, Yang Mulia? Lupakan dulu Kencarupa, Tandulatu, dan Tandu Teja. Yang sekarang ini harus cepat kamu lakukan adalah berangkat ke Malwapati. Karena inilah kesempatan baik untuk menghancurkan benteng kekuatan putih itu, Sekar Bablang. Kami siap untuk berangkat, Yang Mulia. Bagus. Restuku menyertaimu, Sekar Bablang. Kasihan kamu Salindri. Kasihan kamu abdi setiaku. Kasihan karena kamu tidak ikut menikmati hari-hari yang bahagia ini. Tidak ikut menyaksikan penobatan momonganmu.
dosa. Maafkan kalau kamu harus mati demi memohonanmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Romo, Romo dengar apa yang dikatakan Bunda? Iya, Romo dengar. Jadi Bunda lah yang telah... Tenang, Dana Rowena. Apapun yang dikatakan bundamu, kita harus meredam. Romo tidak mau pengakuan bundamu ini ngobrol-ngobrol kemana-mana. Tapi Bunda keterlaluan, Romo. Bunda berlebihan. Sudah berkali-kali Nanda katakan, Nanda tidak tertarik sama sekali dengan... Iya, Romo mengerti. Romo tidak meragukan budi luhur. Nanda bingung, Romo. Bingung. Pada awalnya Nanda sangat terpukul dan terharu pada Bunda. Tapi sekarang Nanda sangat kecewa pada apa yang dilakukan oleh... Putraku, dengar Bunda putraku. Putraku, kamu boleh kecewa dengan ibundamu. Kamu boleh kecewa dengan Bunda Dewi Sukesi. Tapi bagaimanapun kita harus menolongnya agar tidak berlarut-larut seperti sekarang. Kita harus diapakan kan Ibu? Harus diapakan Ibu Nanda yang penuh dengan kesalahan ini? Tenang putraku, tenang. Dinda Prabu. Maaf, Dinda. Maaf, Dinda Dewi. Iya, ada apa, Kanda? Sekang Baplang, Dinda. Sekang Baplang dan para prajuritnya menyerang Malopati. Mereka tengah menuju gerbang. Mereka menuju gerbang. Iya, tapi Senopati Dharmayuda, Temung Barbasara dan Katiwanda, serta Sudawirat dan Lokahita sudah saya perintahkan untuk menghadang mereka. Kita harus cegah Sekang Baplang agar tidak memanfaatkan Guntur Saketi. Hanya Pasopati yang bisa menahannya. Baik, Dinda. Dinda, Iya, urus Dinda Sukesi baik-baik. Ajak bicara dan tenangkan hatinya. iya Kanda. Dan Rowena, Si Kodau, Romo. Nanda ikut Romo. Biar Bundamu Sekarwangi yang mengurusnya. Baik, Romo. Bunda, pamit mundur. dia mati kasih tugas sakti. Kita harus membuat sedang Bablan siap sampai dia kehilangan tenaga. Bisa saja Pasupati langsung direntangkan, tapi tidak bisa teriakan. Kalau begitu, izinkan Kanda yang maju. Biar Anda saja yang maju, Romo. Ya. Hei, tunggu! Biarkan Anda. Tapi Kita perlu memulihkan
kembali semangat dan rasa percaya diri dan Ruenda. Biarkan dia maju, Kanda. Baik. Kalian mundur! Perhatikan, kalau Sengkang Baplang mengeluarkan Aji Guntur Saketinya, jangan beri kesempatan. Kita harus kalahkan dia. Kapan kita mulai penyerangannya? Nanti, di saat Sengkang Baplang matak Aji Guntur Saketinya. Giliran Sewu! Iya, saya setuju itu. Ya, Temenggung Prabaswara. Katiwanda, kalian siapkan pasukan panah dari arah belakang dia. Dan pasukan tombak dari kiri dan kanannya. Gentur Saketi! Pandega, siapkan prajurit panah dari pintu 2. Baik, Temenggung. Pasukan siap! Hujanlah!
musnahkan dia dengan ajian Renggang Kuning. Iya, lakukan. Silakan. Batu titian bintang-bintang, hancurkanlah Malwapati! Hancurkanlah Malwapati! Lihat, Sengkang Baplang memiliki batu bintang di dadanya. Bahaya. Wira, tunggu. Lihat. Sang Bapang telah merubah ilmu dari hujan air menjadi hujan batu. Apabila izinkan Kanda meleburnya dengan ajian Triwikarma. Jangan Kanda. Batu bintang sudah ada di dalam dada Sengkang Bapang. Itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana dengan para Pasepati? Apakah tidak akan menunggu sampai dia menyemburkan batu bintangnya? Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Silakan kalian tunggu. Ya. Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Tidak, Prabu. Tidak. Sengkang Baplang harus dihancurkan, Yunda. Hancurkan Malwapati! Gusti Prabu. Sengkang Baplang terselamatkan. Mudah-mudahan dia jerah dan tidak kembali lagi. Iya. Iris! 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 Buka pintunya! Saya tidak mungkin membukanya. Iris! Tolong buka pintunya! Maafkan saya, Gusti Ayu. Saya hanya menjalankan perintah. Saya, Buka pintunya, Iris! Ah! Ki Parusa. Aki kan sudah tidak ada, Ki. Aki sudah meninggal. Haus darah. Tidak. Gusti. Jangan, Ki! Gusti. Jangan, Ki! Gusti Ayu. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Gusti. Ada apa?
Kenapa dengan Dinda Sukesi? Ki Parusa, Gusti. Ki Parusa menyerang Gusti Ayu Sukesi. Ki Parusa sudah mati. Tidak tahu, Gusti. Tapi... Kenapa dipala? Gusti Dewi Sekarwangi yang menyuruh, Gusti. Bukan. Iya, Gusti. Lepaskan. Lepaskan Ki Parusa. Tidak. Lepaskan atau... Tidak! Lepaskan Ki Parusa! Kamu sudah mati, Ki Parusa! Kembali kau! Maaf ya, Bang. Izinkan Kanda mengantar kembali Ki Parusa ke asalnya. Maaf, Bunda. Tenang, Bunda. Bunda. Dinda dipalang Yunda Sekarwangi. Karena Dinda tidak boleh hadir dalam penobatan dan Nurwenda menjadi Raja Malapati, Kanda. Dinda. Bunda. Dinda bicara apa? Kanda lupa ya. Kanda kan mau menobatkan dan Nurwenda menjadi Prabu Anom. Pangeran Ayahkusuma kan tidak akan kembali ke Malapati, Kanda. Kanda lupa ya. Dinda. Kanda Madrim juga sudah setuju kan dengan rencana penobatan Nurwenda. Nurwenda, Pangeran Ayahkusuma sudah dibunuh. Jadi halangan sudah disingkirkan. Mari putraku, mari aku antar kamu ke tatamu. Mereka. Bunda benar-benar... Selamat tinggal. Nurwenda, tunggu. Putraku. Mohon jawab pertanyaan saya, Yang Mulia. Kenapa tiba-tiba Yang Mulia menyambar saya dari peperangan? Sekang Bablang, aku terpaksa menarik tubuhmu dari arena peperangan. Karena secara diam-diam, Angling Dharma telah mempersiapkan pedang arwana. Pedang Arwana. Iya, pedang arwana adalah pedang sakti penghancur gunung es. Tapi Yang Mulia, batu bintang bukankah lebih kuat daripada batu es? Iya, benar. Itu benar. Tapi masalahnya batu bintang itu berada di dalam tubuhmu. Bukan berada di bumi. Jadi kekuatan batu bintang itu sangat rentan, Sekang Bablang. Kau mengerti? Saya akan mencoba mengerti, Yang Mulia. Bagus. Sekarang, tata kembali prajuritmu untuk menghadapi perang yang sebentar lagi harus kamu hadapi. Ayo prajurit! Sembah kalian aku terima. Sekarang laporkan apa yang perlu kalian laporkan. Lapor Yang Mulia, sebagian besar prajurit luka parah dan ringan. Selebihnya tidak ikut pulang. Mereka tewas di medan pertempuran. Sisanya mereka yang di belakang saya dan menunggu di Balero. Obati mereka yang luka. Urus dengan layak mereka yang tewas. Dan kalian tidak usah khawatir. Karena suatu saat nanti kita akan merebut dan membebaskan mereka yang tertawan. Sekarang istirahat. Baik, Yang Mulia. Raden. Eyang. Mau kemana? Raden mau kemana? Kenapa harus lewat pintu Butulan?
Ada yang harus saya kejar, Eyang. Tolong jangan halangi saya, Eyang. Permisi, Eyang. Raden, tunggu Raden. Raden. Jangan dilanjutkan, Raden. Iya, Raden. Ramanda Gusti Prabu meminta agar Raden membatalkan niat Raden untuk pergi. Kembalilah ke kesatria. Gusti Prabu ingin bicara pada Raden. Tidak! Jangan halangi saya. Saya harus pergi. Saya... Raden, Raden baru saja ikut mengatasi amukan Sengkang Baplang. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang mau pergi? Ada masalah apa, Raden? Maafkan saya, Eyang. Saya harus pergi. Dan paman-paman, jangan halangi saya. Jangan, Raden. Jangan teruskan. Raden. Kalau Raden nekat, kami terpaksa... Halangi, jangan sampai dia pergi. mengatakan seperti apa yang Paman Rikmaseta katakan. Benar, Gusti Prabu. Benar. Nanda dan Nurwenda tidak akan kembali ke Malwapati ini bila tidak bersama Pangeran Anggit Kusuma. Rayi Tumenggung Prabaswara dan Rayi Tumenggung Katiwanda adalah saksinya. Benar, Gusti Prabu. Ya. Gusti Prabu, mohon maafkan saya, Gusti Prabu, kalau saya menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa tiba-tiba Raden dan Nurwenda mau pergi mencari Pangeran Anggit Kusuma? Bukankah kita semua di sini sudah tahu kalau Pangeran Anggit Kusuma itu sudah dicari oleh Raden Ramajagani dan Jagat Satria? Ada apa ini sebenarnya? Lalu, apakah Paman dan para bini sepuh ini boleh bertanya dan mendapat jawaban? Maaf, Dinda. Izinkan Kanda menjawab pertanyaan Paman Bini Sepuh Rikmaseta. Silakan. Paman Bini Sepuh Rikmaseta. Keputusan Raden dan Nurwenda pergi dan mencari Pangeran Anggit Kusuma adalah keputusan pribadi yang kita semua tidak bisa mencegahnya. Keputusan pribadi? Begitu? Iya. Dan kalau sudah karena keputusan pribadi,
Maka hanya Raden Danurwenda yang tahu jawabannya. Kita tidak mungkin mencari tahu jawabannya. Karena hanya Raden Danurwenda lah yang bisa menjawabnya. Jadi, jawabannya cuma satu, Paman. Paman tenang sampai yang bersangkutan pulang. Iya. Aku akan menunggu jawaban itu. Tapi bagaimanapun juga, aku akan mencoba mencari jawabannya. Sebelum jawaban yang sebenarnya aku dapatkan dari Raden Danurwenda. Iya, Paman. Kurang ajar kamu, Banyu Aji. Kurang ajar. Kalian para iparku, adik kandung dari Kakang Taruseka. Akankah kalian tetap diam saja dengan kematian Kakang Taruseka? Tidak. Akankah kalian diam saja dengan kematian Tarupala anakku, keponakan kalian juga? Tidak. Tidak. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Balas dendam. Nyawa harus dibayar nyawa. Banyu Mili dan Banyu Aji harus mati. Bagus kalau begitu. Kita harus balas dendam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Banyu Mili dan Banyu Aji harus mati. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke Katemenggungan? Kami tidak punya Aji Halimunan, seperti keponakan kami, Tarupala. Jangan khawatir. Sayalah yang akan mempertemukan kalian dengan Banyu Aji. Selamat datang, Raden. Selamat datang, Raden. Kabar baik apa untuk saya, Raden? Kelihatannya kedatangan saya ke sini benar-benar tepat waktu di Cemadi. Tepat waktu. Iya. Karena nanti malam, Banyu Aji, Banyu Mili, dan Putri Melati akan mengadakan pesta perpisahan di pesanggerahan Dulur Tinemu di luar Katemenggungan. Pesta perpisahan. Iya, perpisahan. Karena besok pagi, Banyu Aji akan ikut Kanjeng Temenggung ke Parang Bubarjo. Jadi Banyu Aji akan ke Parang Bubarjo. Iya, jadi jangan tunda dendam kalian untuk membunuh Banyu Aji dan Banyu Mili. Sebab kalau Banyu Aji sudah berada di Parang Bubarjo, kita akan sulit untuk menemuinya. Iya. Baik, Raden. Hanya Nito menjaga. Ini kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Apa di dalam pesantren tidak ada orang lain, Raden? Kalaupun ada, hanya ada yang Dayang. Baik, Raden. Serangan akan saya mulai. Iya. Siap. Arahkan panah pada sasaran. Selamat datang, Putri. Lepaskan panah.
Banyu Aji? Kenapa malam perpisahan yang seharusnya indah harus diwarnai oleh pertumpahan darah? Lebih baik darah mereka tumpah sekarang, Putri Melati. Apa jadinya kalau mereka menyerang setelah saya tidak ada? Iya, kau benar Banyu Aji. Kau benar. Paman, mencari orang yang sedang mencari seseorang sama saja mengurai benang yang sangat kusut. Ini akan sulit dan memakan waktu. Tapi akan terasa sangat aneh lagi apabila Nanda Prabu tidak berbuat sesuatu untuk mencari putra Prabu, Raden Danurwenda. Jangan khawatir, Paman Pinis Purik Maseta. Hari ini juga saya akan menugaskan Lokahita dan Sudawira untuk mencari Danurwenda. Tapi Dinda Prabu, Tenang, Kanda. Sudawira, Lokahita. Ya, Gusti Prabu. Kupercayakan pelacakan dan pencarian Danurwenda putraku pada kalian. Sediko Dawu, Gusti Prabu. Kalian bebas mencari kemana saja. Tapi jangan lupa datangi juga padepokan guru-gurunya. Termasuk padepokan Begawan Sidik Mulia. Kasih Dawu, Gusti Prabu. Berangkatlah sekarang. Mohon pamit, Gusti. Paman. Dinda Prabu, Untuk apa mengutus Sudawira dan Lokahita? Dan untuk apa menuruti kemauan Paman Pinis Purik Maseta? Tidak ada salahnya mengikuti saran Pinis Sepuh. Sebab, kalau tidak, ya. Bapak! Sini, Bapak! Cepat, Bapak! Gendrawani, kamu kan masih sakit. Kenapa teriak-teriak? Cepat, Bapak! Iya, Gendrawani. Iya. Kemana Bopo ini? Kenapa tidak menjawab? Kenapa tidak muncul-muncul? Gendrawani, Tolong saya, Bopo. kamu ini masih sakit. Gendrawani masih lemah. Kamu harus istirahat. Tidak mau. Saya tidak mau di kamar terus, Lukamu Bopo. cukup parah. Kamu masih dalam penyembuhan. Kamu harus istirahat. Tidak bisa, Bopo. Saya harus... Istirahat. Kamu harus istirahat, Gendrawani. Iya, Bopo. Tapi saya ingin... Kalau kamu tidak mau istirahat, Bopo tidak bertanggung jawab. Jantung saya sakit, Bopo. Iya. Karena senjata Angling Kusuma berhasil menembus jantungmu, Gendrawani. Kamu harus berbaring. Kamu harus benar-benar istirahat, Gendrawani. kita berpisah di sini, Hita. Kamu lurus ke Sugalu, dan aku ke padepokan Begawan Sidik Mulia. Iya. Hati-hati. Ya. Ya.
Maaf mengagetkanmu, Cahayu. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menoleh pada yang ganteng-ganteng ini? Kenapa kalian diam saja? Serang dia! Aji Rengkah Gunung. Ya. Maaf mengagetkanmu, Cahayu. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menoleh pada yang ganteng-ganteng ini? Bibi pendekar sangat hebat. Kamu siapa? Saya temuan anak kami tua desa ini. Lalu mereka siapa? Mereka anak buah gerombolan Gagak Gangsar, Bi. Gerombolan Gagak Gangsar? Iya, perampok yang ditakuti. Oh, jadi gerombolan Gagak Gangsar yang menghancurkan desa ini? Betul, Bi. Lalu, di mana penduduk yang lain? Kok tidak ada yang muncul? Bersembunyi. Sembunyi? Ya, kami terpaksa sembunyi pendekar.
Terima kasih, Pendekar. Terima kasih, Pendekar. Terima kasih. Gagak Gangsar itu sangat kejam, Pendekar. Mereka merampok, membunuh, dan juga memperkosa. Bahkan beberapa duku dibikinnya porak-poranda, seperti pedukuhan kami. Sebenarnya aneh kalau Dukuh Pupuh Abangan masih diteror oleh gerombolan Gagak Gangsar. Bukannya gerombolan ini pernah ditumpas oleh Gusti Prabu? Saya tidak tahu pasti, Pendekar. Tapi dalam beberapa pekan ini, nama Gagak Gangsar kembali hidup, kembali merajalela. Benar, Pendekar. Menurut yang saya dengar, Pendekar, gerombolan Gagak Gangsar dihidupkan kembali oleh tokoh hitam yang bernama Hanusara. Hanusara? Iya. Kelihatannya saya harus tinggal di sini. Saya harus buktikan kalau Gagak Gangsar ada hubungannya dengan Hanusara. Syukur nih. Syukur kalau Gusti Prabu setuju mengurung kembali Dinda Dewi Sukesi di kamarnya. Sebab kalau tidak, Gustimu Dinda Sukesi yang kehilangan kendali itu akan makin meracau dan tanpa sadar akan membuka rahasia kejahatannya. Benar, Gusti Ayu. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti kalau sampai Gusti Ayu Dewi Sukesi membuka aibnya sendiri. Bukan hanya Kanda Prabu dan Malopati yang akan malu nih. Tapi Bunda dan Romo Prabu Bojanegara yang akan sangat terpukul kalau sampai mereka tahu yang dilakukan putri tercintanya. Tapi Gusti, kenapa Gusti Ayu Dewi Sukesi bisa menjadi seperti itu, Gusti? Itu karena dalam darah Dewi Sukesi telah mengalir darahku. Ratu Kendrawani, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan Kanda Prabu? Aku Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, bukan Ratu Gendrawani. Ratu Gelap-gelapnya kegelapan? Ya, roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Roh, kekuatan, dan saudara kembar Ratu Gendrawani. Mau apa kamu ke sini? Untuk membuktikan bahwa Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bisa lebih leluasa bergerak daripada Ratu Gendrawani. Maksudmu? Aku kesini untuk menangkapmu, Dewi Sekarwangi. Ayo ikut aku. Tidak, tidak, oh, tidak, tidak, oh, tidak, jangan mendekat, jangan, penjaga cepat ke Jangan sini. campur, minggir kamu. Jangan mendekat kamu, jangan mendekat. Percuma saja, Dewi Sekarwangi. Kamu bukan lawanku. Tidak, mundur kamu, mundur. Ratu Gelap, anak Mas Prabu Angling Dharma boleh lengah dengan aji halimun gaib. Tapi Mahasura tidak. Walaupun aku jauh, aku dapat merasakan niat busuk. Sekarang pergilah, atau aku hancurkan kamu.
Bagaimana Sang Maharsi? Sudah selesai Senopati Dharmayuda. Gusti Prabu mengutus kami agar buru-buru ke Kaputren Sang Maharsi. Ya, tentu saja. Karena Nanda Prabu Angling Dharma tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang antar aku ke Setinggil. Aku yang akan bicara dan lapor pada Prabu Angling Dharma. Sendiko Dau Sang Maharsi. Dewi, tetap tenanglah di kamar. Biar saya yang bicara dengan Rakandamu. Nyiso akan dawu Sang Maharsi. Ayo. Silakan Sang Maharsi. Kurang ajar si Masyura itu. Ratu gelapnya kegelapan? Ya, benar aku Gendrawani. Oh, berarti selama ini Ratu gelapnya kegelapan meninggalkan saya. Ya, benar Gendrawani. Sudah beberapa lama ini aku oncat dari badan. Kalau begitu, inilah sebabnya. Kenapa saya sampai terluka parah oleh Angling Kusuma? Kenapa kamu bisa terluka parah oleh Angling Kusuma? Ya, saya terluka parah Ratu gelapnya kegelapan. Karena yang seharusnya Ratu gelapnya kegelapan melindungi saya, ternyata meninggalkan saya. Maafkan saya, Ratu Gendrawani. Itulah beratnya. Walaupun saya luka, saya harus tetap memaafkan. Aku akan mengobati lukamu dari dalam. Bopo sudah mengobati saya, Ratu Gelap. Hanya Ratu gelapnya kegelapanlah yang mampu mengobati seluruh lukamu. Bersiaplah, aku akan masuk ke dalam gerbang. Tidak. Kenapa tidak? Maafkan saya, Ratu Gelap. Saya bukan bermaksud menolak Ratu Gelap. Tapi, haruskah Ratu Gelap yang saya agungkan, saya muliakan, masih harus bersemayam dalam diri saya? Dengar, Gendrawani. Tempatku ada dalam diri. Jadi, jangan kau tolak penyatuan diri kita. Ayo. Kalau kamu tidak mau menerima penyatuanku kembali, Gendrawani. Tidak mau terima kamu kembali ke dalam gerbangku. Sudi atau tidak, kamu harus terima.
yang Ratu Gelap lakukan padamu? Ternyata Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, meninggalkan saya, Bopo. Gelapnya kegelapan, meninggalkan kamu? Iya, Bopo. Keadaan saya sekarang, Bopo. Ya, kamu sudah pulih. Kamu sudah sehat seperti sedia kala. Itu artinya Ratu Gelap-gelapnya kegelapan telah bersatu dengan kamu. Iya, Bopo. Ratu Gelap, gelapnya kegelapan sudah menyatu kembali ke dalam diri saya, Bopo. Sekarang, saya sudah sehat, Bopo. Sekarang, saya sudah kembali menjadi Ratu Gendrawani yang sebenarnya. Akulah Ratu Gendrawani. Jadi kamu sadar sekarang. Penyatuan adalah kekuatanmu yang paling utama, Gendrawani. Iya Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Iya, kita memang harus bersatu, Ratu Gelap. Bagus, kalau kamu memang benar-benar mengerti. Nanda Rwenda, Nanda ada di mana, Nanda? Keluarkan Bunda dari sini. Bebaskan Bunda. Kenapa Nanda tinggalkan Bunda di sini? Kenapa, Nanda? Nanda di mana? Nanda? Nanda Rwenda? Nanda di sini, Bunda. Nanda berada di situ. Sedang apa Nanda di sana? Nanda sedang menjadi raja, Bunda. Menjadi raja? Akhirnya putraku menjadi raja. Senangnya. Syukurlah. Jadi raja. Jadi raja. Hei, Nanda mau kemana? Apa yang akan Nanda lakukan? Jangan tinggalkan Bunda. Nanda. Siapa kamu? Hei, serang dia!
Terima kasih Raden. Raden sudah menyelamatkan kami. Ayo, terima kasih. Iya Raden, terima kasih banyak. Apa jadinya kalau Raden tidak datang? Iya. Sudah. Yang penting kalian selamat. Dan kita kan harus saling tolong-menolong. Terima kasih Raden. Terima kasih. Terima kasih Raden. Apa jadinya kami kalau Raden tidak ada? Ngomong-ngomong, cambukmu sangat bagus. Terima kasih. Tuh kan, berjasa juga kamu. Iya, cambukmu benar-benar ikut berjasa. Terima kasih Raden. Ya sudah, kalian lanjutkan perjalanan kalian. Kami pamit. Sang Maharesi, bisa saja para prajurit jaga tidak mampu melacak Ratu Gelap gelapnya kegelapan. Seperti yang Maharesi sebutkan, karena ajian halimunya. Tapi kenapa saya, para senopati dan para tumenggung juga ikut kehilangan kepekaan? Yang datang ke kamar Dewi Sukesi bukan Ratu Gendrawani, tapi Ratu Gelap gelapnya kegelapan. Roh dari Ratu Gendrawani yang memiliki ajalimun yang sangat sempurna. Jadi jangan salahkan diri Kanda. Kalau Kanda kehilangan kepekaan. Tapi ini merupakan suatu peringatan bahwa betapa kokoh dan kuatnya penjagaan di Walopati. Walopati masih bisa juga kebobolan. Maaf Nanda Prabu dan Nanda Pati Batik Mandrim. Saya terpaksa mengatakan kemelut yang sebenarnya. Silahkan, Sang Maharesi. Saya tidak keberatan. Silahkan Maharesi. Nah, kemelut ini Ni Dewi Sukesi penyebabnya. Ambisi berlebihan dari Ni Dewi yang menginginkan Raden Danurwenda untuk menjadi pewaris tahta telah membuatnya gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Apa yang dikatakan Sang Maharesi memang benar. Kemelut Malwapati memang karena keluarga saya sendiri. Ini benar-benar membuat saya jadi malu dan terpukul. Tidak. Anak Prabu jangan menyalahkan diri sendiri. Kepergian Pangeran Anglingkusuma itu adalah kehendak dewa. Dan kaburnya Raden Danurwinda menyusul Pangeran Anglingkusuma juga kehendak dewa. Begitu anak Prabu. Sang Maharesi, lalu bagaimana dengan Dinda Dewi Sukesi? Apakah ini juga kehendak dewa? Itu karena korban ramalan Nyi Rampak. Kepergian Ni Dewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharesi? Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Anglingkusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Hah? Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Iya. Dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Lalu, bagaimana dengan putraku Danurwenda, Nyi Rampak? Kita lihat. Raden Danurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta Gusti Ayu. Baik. Kalau begitu, akan kupercepat pelaksanaan kepergian Anglingkusuma dari Malwapati. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Anglingkusuma dengan cara. Kamu lihat saja. Jadi sampai sejauh itu Ni Dewi berpikir. Sampai sejauh itu.
Dewi berkasa kusuk tentang putra kita. Kenapa sampai Nyi Rampak harus dilibatkan di Sukesi? Kenapa? Anak Prabu, rahasia ini saya buka hanya untuk anak Prabu dan Patih Batik Madrid. Ya, orang lain tidak boleh tahu. Kejulasan dan jalan pintas yang dilakukan oleh Nyi Dewi jangan sampai tercium oleh siapapun juga. Ini akan merongrong wibawa, akan membuat Malawapati menjadi rapuh. Jadi apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Untuk sementara, asingkan Nyi Dewi Sukesi keluar dari Malawapati. Perlakukan dia dengan baik. Pada saatnya nanti, kalau Nyi Dewi sudah tenang, sadar akan kekeliruannya, barulah sikap bijaksana anak Prabu yang harus bicara. Kasinggihan Dawu, Sang Maharsi. Saya mengerti. Selamat tinggal. Apa yang dikatakan Sang Maharsi benar. Mau tidak mau, kita memang harus mengungsikan untuk sementara Dinda Sukesi ke suatu tempat yang aman dan jauh dari Malawapati. Tapi kemana? Dan bagaimana agar para pejabat dan para sepuh tidak tahu tentang keadaan Nyi Dewi sebenarnya? Maaf Dinda, kalau memang tekad Dinda sudah bulat, saya pikir Padepokan Begawan Sidik Mulia bisa menjadi pilihan Dinda Prabu. Kecuali tempatnya aman dan tenang, Begawan Sidik Mulia bisa menjadi tabib bagi kesehatan Dinda Sukesi. Iya, saya setuju. Kalau begitu, kita bisa pilih kapan waktu yang tepat untuk membawa Dinda Dewi Sukesi pergi ke sana. Iya. Iya kan? Lihat itu. Cepat beritahu Bopo Segawan Lanang dan Romo Prabubaka. Aku dan Yundamu akan mencegah Danuruenda. Baik, Yunda. Ayo, Dinda. Iya. Kaget bertemu kami, Danuruenda. Lama kita tidak ketemu, Danuruenda. Iya. Dan lama sudah saya tidak mendengar kabarmu, Prabubaka. Aku, ketiga putriku, dan para kerabatku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Malawapati? Kudengar Malawapati sedang dilanda kemelut. Dan kudengar Pangeran Angling Kusuma sudah kabur. Cukup. Itu bukan urusanmu, Prabubaka. Dan kamu mau kemana, Danuruenda? Kamu mau kabur juga? Mau ke Kertanegara? Ke Prabu Kertanegara eyangmu? Hah? Cukup, Sang Prabu. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak asal bicara, Danuruenda. Ingat,
Saupitu dan Malwapati itu sangat dekat. Mataku bisa melihat. Telingaku bisa mendengar apa saja yang terjadi di balik tembok Malwapati. Maka dari itu Danurwenda, menyerahlah. Ikut aku ke Saupitu. Kujadikan kamu sebagai umpan untuk memancing amarah Ramandamu Angling Dharma. Bagaimana? Hah? Aku tahu aku terkepung Sang Prabu. Tapi aku yakin, tak seorang pun dari kalian yang mampu menangkap aku. Ayo maju. Hadapi aku. Berani mati kamu, Danurwenda. Serang dan tangkap dia! Benar, Kisah. Terima kasih Dewa, karena kebesaranmu aku telah menemukan apa yang kucari. Tenang Raden, aku akan segera membantumu. Ya, ya, ya. Maaf Raden, saya terpaksa ikut campur. Keadaanmu mencurigakan, Sudawira. Iya, terima kasih kakak. Iya, Bopo. Ada apa? Awas dengan ajian rendah gunung. Jangan khawatir, Bopo. Sebelum dia mengeluarkan ajian itu, saya bersama Kantil dan Cempaka akan menghancurkan dia dengan Songsong Wojo. Baik, lakukan saja. Kantil, Cempaka.
Sang Song Song Wojo. Baik, Yunda. Kurang ajar. Kenapa? Hancurkan lagi Sudawira. Jangan diberi kesempatan untuk mengeluarkan ajiannya. Baik, Romo. Song Song Wojo. Masih ada di tempatnya. Kurang ajar. Dia menggunakan halimun rengga gunung. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, ya. Sekau Lanang, Cipayu, Isar dulu Yudo, dan kalian kenakan di Cempaka. Satukan ilmu kita. Hancurkan Sudawira. Iya, iya. Tapi di mana dia Sang Prabu? Tidak usah kita cari dia. Kita hancurkan saja hutan ini. Ayo cepat. Sudawira, setelah pertarungan ini, kau pasti akan membawaku pulang ke Malapati. Tidak, maaf, aku terpaksa meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku dan Ruwinda. Baru di Belat Go. Diva dapat bintang. Sang bintang dapat bintang. Dewa Lautan Hitam! Hancurkan hutan ini! Hancurkan! Maafkan saya. Tidak apa, Raden. Tidak apa-apa. Maaf. Apakah Kang diutus Ramada? Maaf, Raden. Tugas saya mengejar, mencari, menemukan, dan membawa kembali Raden ke Malwapati. Saya harus menjalankan tugas ini dengan benar. Tak bisa ditawar. Saya tidak akan kembali ke Malwapati sebelum apa yang saya inginkan tercapai. Raden, apa yang Raden inginkan? Sudah saya katakan, Kakak. Saya tidak akan kembali ke Malwapati sebelum menemukan Kanda Angling Kusuma. Pangeran Angling Kusuma sudah ada yang mencari. Raden Ramajagadi dan Jagat Satria. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi saya, Kakang Sudawira tidak tahu. Hanya sayalah yang bisa menemukan Kanda Angling Kusuma. Jadi, jangan halangi saya untuk mencari Kanda Angling Kusuma. Raden, Raden, saya mohon baik-baik pulanglah bersama saya, Raden. Tidak, Kakak. Raden, haruskah saya gunakan purbawasisa yang Gusti Prabu berikan pada saya? Apapun yang akan Kakak lakukan, saya akan tetap mencari Kanda Angling Kusuma. Maafkan saya, Kakak. Raden! Maaf, Raden. Raden harus kembali ke Malwapati. Maaf, Raden. Aku tidak bermaksud melukaimu. Sudahlah. Iya, aku akan ikut kamu. Saya
saya harus bisa membujuk dan membawa Raden pulang ke Malwapati. Pasti akan menyalahkanku. Bangun semua! Kenapa kalian mau jadi gerombolan? Dan kamu, Buku. Buku! Kenapa diam saja? Kenapa kamu biarkan anak asuhmu melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan?